Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal IHSG hari ini, seperti apa pergerakannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe buat yang baru berkunjung dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Nah, terkait IDX channel soal IHSG hari ini di IDX channel. Nah, teman-teman, kita akan lihat seperti apa sih pergerakan IHSG di 1 minggu terakhir ini. Jadi khusus di akhir pekan, mungkin kalau kita punya waktu, kita akan selalu bahas soal indeks harga saham gabungan terbaru Jakarta Composite Index. Nah, kita di sini sudah menggunakan Yahoo Finance dengan range waktu 6 bulan. Teman-teman perlu ketahui bahwa di bulan Agustus, tepatnya di akhir bulan Agustus, IHSG sempat mencapai titik tertingginya setelah jatuh di 1 tahun terakhir ini, teman-teman, karena sentimen negatif dari COVID-19, teman-teman. Jadi semenjak jatuh dari level 6.200-an, nah kemudian di bulan Agustus ini sempat menyentuh angka tertingginya di range antara Maret sampai pada hari ini. Nah, kita akan melihat di range 6 bulan ini ketika indeks harga saham gabungan mulai naik kembali, di mana posisi candlestick-nya mulai cross untuk MA100, ini jadi sentimen, bukan sentimen ya, jadi salah satu indikator penting buat teman-teman untuk mulai trading di saham ini, karena sering saya sampaikan bahwa MA100 itu bisa jadi indikasi kuat untuk mulai masuk trading saham, karena pada saat itu saham-saham mulai bergerak naik. Nah, pada saat IHSG kemudian mulai berbalik arah lagi seperti saat ini, nah pada poin ini mungkin saya kurang bisa menentukan bahwa pergerakan IHSG nantinya akan seperti apa, walaupun kita menggunakan indikator dengan candlestick seperti ini, karena perlu saya sampaikan teman-teman bahwa pergerakan IHSG tentu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi COVID-19 saat ini. Nah, untuk itu kita perlu melihat seperti apa sih sebenarnya pergerakannya. Nah, fokus kita adalah kasus terkonfirmasi positif. Kalau kita lihat teman-teman, di Oktober ini, mulai di awal Oktober sampai di tanggal saat ini, tanggal 25 untuk data terakhirnya, ini terlihat bahwa pertumbuhannya sudah mulai tidak, grafiknya tidak, slope-nya tidak naik ke atas lagi, tapi dia sudah tampak sideways, teman-teman. Jadi ya kita mencoba menggunakan istilah saham sedikit biar mudah kita pahami. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan, bukan pergerakannya, jadi kasus terkonfirmasi positif itu tidak naik lagi, tidak lebih dari 5.000 kasus per harinya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga kasus sembuh, jadi grafik berwarna hijau ini kasus sembuhnya juga semakin menunjukkan perkembangannya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini pun sudah kurang tepat untuk dijadikan sebagai indikator penting bahwa IHSG akan bergerak naik atau tidak, karena semenjak pergerakannya sudah mulai datar seperti ini, maka ada hal lain yang perlu kita lihat untuk menilai apakah IHSG akan bergerak naik atau turun. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada satu hal yang menarik, bahwa pergerakannya kasus baru itu tidak bisa lebih dari 5.000 lagi per hari. Nah, bisa jadi memang karena angka ini adalah sudah angka yang tertinggi, karena walaupun demikian kasus baru juga tidak turun signifikan, tapi dia hanya bergerak di paling rendah itu di angka 3.300-an,
kasus baru per hari, tapi dia tetap bergerak di situ. Jadi memang ini angka tertinggi yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, hal menarik yang mungkin perlu kita perhatikan adalah soal vaksin COVID ini, karena inilah sebenarnya yang nantinya akan menjadi sentimen positif kalau vaksinnya betul-betul ditemukan dan betul-betul bekerja untuk menghentikan atau meningkatkan jumlah kasus sembuh perharinya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, memang Indonesia belum bisa berhasil menciptakan vaksinnya sendiri, masih kalaupun ada masih dalam tahap uji klinis dan itu juga menunggu beberapa tahap teman-teman. Tapi kalau kita lihat memang Indonesia terus melakukan upaya uji coba dari vaksin dari beberapa negara dan khususnya untuk vaksin Sinovac dari Cina, Indonesia masih terus jalan walau mungkin beberapa negara tidak mau menggunakan vaksin ini. Tapi menurut hemat saya vaksin ini sebagai alternatif karena selain Indonesia berusaha untuk menciptakan sendiri, Indonesia juga harus bergerak cepat untuk penggunaan vaksin ini, karena kalau tidak maka begitu negara lain sudah pulih kita akan terbelakang. Jadi perlu untuk menggunakan vaksin dari luar sekaligus perlu untuk terus melakukan penelitian, karena ini teman-teman faktanya vaksin ini kalaupun akan ditemukan itu waktunya tidak sebentar. Ini ada yang menyebutkan bahwa sampai 30 tahun juga belum tentu berhasil. Tapi ini mungkin secara penilaian secara tradisionalnya, tapi kita tidak tahu nanti akan kejadiannya seperti apa. Tapi yang jelas vaksin itu belum ada yang betul-betul menemukan vaksin yang cocok untuk melawan COVID-19 ini. Di sini saya mau menyampaikan teman-teman soal vaksin COVID-19 yang diberitakan mundur, ini baru beberapa jam yang lalu. Alasannya karena memang masih menunggu izin dari BPOM. Jadi untuk mengeluarkan izin penggunaan produk medis tentu harus ada izin dari BPOM. Karena teman-teman syaratnya memang sudah ada standarnya. Jadi setelah lolos uji klinis tahap ketiga baru kemudian akan dilepas. Jadi di sini mungkin di akhir 2020 ini diperkirakan akan mundur. Jadi terkait dengan IHSG untuk tahun 2020 ini, maka ini masih jadi tanda tanya teman-teman. Apakah IHSG akan bergerak seperti kembali di level sebelum dia jatuh ataukah tidak? Nah, itu tergantung dengan yang pertama adalah soal vaksin. Kalau vaksinnya betul-betul sudah dijalankan, tapi di akhir 2020 ini pun mungkin masih akan mundur, sehingga kita masih perlu waspada soal pergerakan IHSG untuk sampai pada akhir tahun 2020 ini. Kalau dasar kita adalah hanya vaksin teman-teman. Tapi ada banyak pertimbangan yang harus kita lihat, terutama dari sisi valuasi saham yang akan teman-teman beli. Saya ada satu saham yang menarik, yaitu saham LINK, LINK teman-teman. Tapi nanti mungkin kita kalau ada waktu kita akan bahas seperti apa. Tapi yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulannya bahwa IHSG hari ini memang belum menunjukkan pergerakannya, apakah dia akan bergerak naik atau tidak. Tapi yang jelas bahwa berita soal mundurnya rencana untuk vaksinasi COVID-19 pada akhir 20 ini mungkin akan diperkirakan mundur, maka bisa jadi pergerakan IHSG nantinya juga belum bisa terlalu seperti apa yang kita harapkan. Kalau paling tidak bisa bergerak di atas 5.000, itu sudah cukup lumayan teman-teman. Tapi itu kembali lagi ke soal vaksin dan pergerakan kasus terkonfirmasi soal COVID-19. Kalau itu sudah mulai turun, maka itu salah satu sentimen positif yang sangat kuat untuk melihat bagaimana pergerakan IHSG selanjutnya. Saya tidak memberikan kesimpulan soal IHSG hari ini di IDX Channel, tapi teman-teman silahkan
buat kesimpulannya, bagi saya kalau teman-teman memang fokus di analisis fundamental saham, maka cari saham-saham yang murah dan beli secara bertahap. Jangan dibeli dengan sekali pembelian. Mungkin itu yang perlu teman-teman pertimbangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.